Bapa di surga, kami mau mendengar firman Tuhan. Berkatilah supaya firman-Mu ini boleh menguatkan kami dan berbicaralah kepada kami Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita membaca satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di bawah kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah itu, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan pakaian yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab perintah kami ini adalah hidup dan karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tatap pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Saudara, hidup di dunia ini singkat, saudara. Paling sanggup kita hidup 70 tahun atau 80 tahun, sisanya penderitaan, saudara. Nah, hari ini saudara, ketika kita tahu bahwa dunia ini sementara, apa yang kita lakukan di dunia ini? Apakah kita menghabis-habiskan waktu kita dengan memuaskan hawa nafsu? Ya sudahlah, kita puaskan nafsu, besok kita akan mati. Atau kita hidup sebagaimana kita menyadari bahwa karena di dunia ini terbatas, ada hidup yang jauh lebih baik daripada hidup di dunia ini, adalah hidup kekal bersama Bapa di surga. Itu tempat kediaman kita yang kekal. Maka kita sehari ini kita berjuang sekuat tenaga untuk hidup berkenan kepada Allah. Tapi saudara, kenapa kadang-kala di dalam pergumulan kita hidup, ya kita kok ngalami penderitaan? Karena kita pengen pakai baju yang kekal itu, hidup kekal itu, tapi kita masih punya baju kedagingan, sehingga itu yang membuat kita menderita. Ayat 4, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ini ditelan oleh hidup. Karena kita gak mau melepaskan yang lama. Karena itu saudara, manusia lama kita harus kita lepaskan. Selama kita gak lepaskan, kita terus menderita. Nah, karena itu saudara, fokus kita apa? Kepada iman. Ayat 7, sebab hidup kami ini akan hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita harus hidup dengan iman, karena dengan iman kita akan tabah, saudara.
Walaupun kita tidak melihat, tapi kita tetap percaya. Dan akhirnya saudara, ketika kita tabah saudara, ayat 8, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Ketika kita tabah, kita akan kuat menghadapi hidup ini. Dan satu saat kita bilang, Tuhan, ini bukan rumahku di dunia. Satu saat aku berjumpa dengan Engkau. Dan itulah kerinduanku. Dan karena itu, maka kita harus berusaha supaya kita berkenan kepada Tuhan. Ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu kita akan meninggalkan dunia ini. Kita harus berkenan, hidup berkenan. Kenapa? Ayat 10. Sebab kita semua harus menghadapi tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi saudara, kita akan berhadapan dengan tata Kristus. Tapi saudara, bagi orang yang sudah terima Kristus, maka hidup kekal itu diberikan bukan berdasarkan perbuatan baiknya, tapi kasih karunia Tuhan. Saudara, film kehidupan kita akan diputar. Saat film kehidupan kita akan diputar, dari kecil sampai besar, apapun tidak akan tersembunyi. Tetapi oleh darah Kristus, maka perbuatan kita yang jahat itu disucikan. Sehingga apa yang terjadi? Kita hidup dalam pengurusan Tuhan. Nah, karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk tidak hidup dalam kedagingan, tapi kita juga hidup di dalam kemurahan Tuhan. Mari, jangan sampai pengaruh dunia ini membuat hati kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita anak-anak muda, kita tidak mau hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi marilah gunakan hidup selagi kita masih hidup, karena hidup ini adalah kesempatan untuk hidup berkenan kepada-Nya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, sehingga firman-Mu boleh kami renungkan dan kami lakukan, sehingga kami boleh hidup seperti apa yang Kau mau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.